Oke, kita lanjut mungkin. Berarti apa namanya? Kalau Haris di sana ini ya, pengantarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Cina kalau untuk pendidikannya? Halo, Haris, tes. Halo, Haris. Ini masih tersambung. Oke, mungkin agak ada gangguan ya. Jadi saya sedikit sharing aja dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang eh kan lagi agak sinyalnya kayaknya di sana. Oke, mungkin saya sedikit apa namanya sharing sedikit ya. Jadi kalau teman-teman yang mau S2 atau ekstensi ke luar negeri ya, itu disiapkan banget ya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, ini Haris sudah masuk nih. Oke, Haris. Sorry, sorry. Oke. Ini saya mau tanya nih, kalau di Eh, sana ya, berarti masuk, bahasa, masuk, Mas. oke. Kalau di sana bahasa pengantarnya itu bahasa Cina atau bahasa Inggris? Kemarin saya ngambil yang bahasa pengantar bahasa Inggris. Oke. Soalnya jadinya harus pakai TOEFL seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil pakai bahasa pengantar bahasa Cina, teman-teman nggak ada TOEFL itu nggak apa-apa. Jadi Hmm, nanti tapi di sini harus belajar bahasa Cina dulu selama 1 tahun. Terus juga hmm, harus ada target gitu. Kalau misalnya untuk bachelor minimal HSK 4 dan buat master itu HSK 5 dan S3 juga HSK 5. oke. Berarti itu S1, waktu ekstensi sama sekarang S2 pun juga ini ya, pengantar bahasa Inggris ya? Kalau kemarin saya S2 pakainya apa tuh namanya? Jadi surat surat keterangan seperti itu loh, Mas. Hmm, Jadi karena S1-nya sudah pakai bahasa Inggris, mm-mm. jadi ada namanya tuh apa sih? Saya lupa dokumennya. Ya, Jadi surat keterangan bahwa S1 menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Tapi nggak semua universitas itu menerima. Jadi ada hmm, beberapa universitas mungkin mereka nggak menerima dan mereka hanya menerima IELTS seperti itu atau oke. TOEFL. Hmm. Tapi kalau di Cina itu requirement bahasa Inggrisnya termasuk tinggi nggak sih? Requirement bahasa Inggris kalau kata teman-teman saya yang internasional yang lainnya katanya enggak sih. Hmm, Mereka nggak terlalu tinggi sih kalau requirement bahasa Inggris ya, oke. dibanding ke negara lain. Mm-mm. Soalnya kan eh ini ya apa sedikit intermezzo kalau termasuk kalau di Turki contohnya itu di sana ada pilihan dia Hmm. pengantar bahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah, kalau yang bahasa Turki itu requirement bahasa Inggrisnya rendah nggak apa-apa karena nanti setahun di sana belajar bahasa Turki. Berarti mirip ya kayak di Cina juga ya. Iya, Hmm, oke, iya, mirip oke, seperti oke, itu. oke, oke. Mungkin eh kalau di sana itu mungkin sedikit cerita nih. Kalau di sana gimana apa namanya kesehariannya? Karena kan di Cina ya yang mungkin kita tahu kalau orang-orang bilang nyari makanan halal susah atau seperti apa kayak gitu. Nah, kalau mungkin Haris bisa cerita di sana Hmm. gimana pengalaman-pengalamannya gitu. Hmm, kalau itu sebelum sebelum kita berangkat ke China juga kita sempat kontak sama kakak tingkat yang ada di sini Hmm, untuk tanya-tanya soal itu. Kan mm, terlebih lagi dari pihak orang tua ya, mereka sangat mengkhawatirkan soal itu mungkin dan juga apa namanya eh, kehidupan ber, kehidupan pertemanan di sana itu seperti apa. Mungkin kan ya, yang kita takutkan seperti kayak luar negeri tuh mereka mungkin
kurang baik ya dari Hmm, sisi itunya. agama ya. Jadi emang bener-bener kita meyakinkan sisi orang tua dari katingkat-katingkat yang ada di sini. Hmm, Kita coba juga bawa kayak apa namanya, jadi sebelum kita berangkat kita dikasih tahu bahwa kita bisa masak juga loh di sini gitu kan. heeh, Jadi kita disediain ada dapur juga di sini dan kalian juga bisa bawa kayak bumbu-bumbu Indonesia seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak suka dengan makanan negara itu. Mungkin heeh, ketika datang kalian nggak bisa makan karena beda rasanya. ya, Dan itu bener-bener dialamin. Waktu pertama kali saya dan teman-teman saya datang ke sini 7 orang, kita disambut sama kakak tingkat, kita dibawa ke kantin hmm, dan kita makan dan yang lainnya ya, yang lainnya tuh makan cuma kayak kayak cuma 1, 2, 3 sendok doang dan nggak hmm, dimakan karena bener-bener tuh rasanya kayak pedesnya tuh beda gitu kan, hmm, kayak apa namanya, bener-bener nggak bisa. Ada juga yang parah lagi, temen saya hampir seminggu kayaknya dia cuma makan roti ya, karena nggak nggak cocok gitu makanannya katanya. hmm, oke, oke, Tapi kalau dari saya sendiri sih, saya lumayan bisa beradaptasi dengan makan makanan di sini. hmm, Dan selain itu, eh, kita juga di sini bareng-bareng juga coba buat masak dan lain-lain. Terus untuk aktivitas yang lainnya yang membedakan ya, mungkin dari apa ya, di sini tuh di universitasnya, di dalam universitas tuh emang banyak sekali asrama-asrama. hmm, Kalau saya bandingkan dengan kemarin yang ada di UGM, asrama-asrama itu cenderung berada di hmm, luar kampus yang eh, yang lumayan dekat dengan beberapa sekolah atau beberapa fakultas. hmm, Tapi di Cina sendiri atau spesialisasinya di Chengdu University, dia itu ada di dalam kampus. Jadi banyak sekali gedung itu gedung asrama, bukan, tapi ada juga gedung kuliahnya ada, tapi emang lumayan banyak gedung asrama. Yang oke, lainnya adalah hmm, mungkin yang teman-teman tahu, penggunaan e-money di sini itu emang lumayan lumayan apa ya namanya ya, emang bisa dibilang termasuk yang dikategorikan intensif lah hmm, dibanding dengan negara-negara yang lain. hmm, Dan sempet tuh kita tuh kemana-mana nggak perlu bawa dompet juga kita bisa gitu. hmm, Dan apa namanya, untuk yang lain lagi mungkin mengenai perkuliahan ya, perkuliahan tadi eh, perkuliahan perbedaannya emang kuliah normal, tapi ya, tapi di sini juga nggak, untuk pengajar-pengajarnya, orang universitas di Cina juga nggak, bukan mereka mendatangkan orang-orang apa dosen-dosen luar negeri suruh mengajar seperti itu, bukan. Tapi hmm, juga banyak juga yang mereka adalah orang-orang Cina yang belajar di luar negeri dan mereka kembali ke negaranya buat jadi dosen internasional hmm. karena mereka bisa bahasa Inggris itu. Oh, ya, 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 oke, berarti ini ya, apa ya, eh, di lingkungannya sudah cukup kondusif ya ketika sudah datang di sana gitu ya. Oke, Iya, hmm, mungkin apa namanya, karena kan kalau bicara studi di luar negeri itu kan
tentu saja tantangannya budaya-budaya yang lain ya. Nah, kalau di sana itu berarti hari sini masuknya kelasnya sendiri ya, kelas internasional ya, bukan reguler ya. Artinya bersama dengan mahasiswa yang dari luar negeri semua gitu. Kalau kemarin waktu di ekstensi itu emang bener-bener khusus mahasiswa internasional. Jadi nggak ada mahasiswa Cina juga yang mahasiswa lokal yang campur di situ. Tetapi untuk master itu ada juga beberapa mahasiswa Cina, mereka yang emang bener-bener ngambil beberapa mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya mungkin banyak juga sih mahasiswa lokal yang bergabung di beberapa cuma beberapa mata kuliah kan hanya pilihan, jadi tergantung mau ambil mata kuliah yang mana.